Bermacam profesi dijalani manusia dan salah satunya adalah sebagai pegawai negeri sipil. Nah, jabatan pegawai negeri sipil ini memang memiliki plus minus ya kalau dibandingkan dengan pekerja-pekerja non PNS atau non ASN. Tapi itu kita tidak membandingkan ya. Dan tentu di PNS itu ada sebuah hal yang menarik juga ya, yaitu tentang adanya jaminan hari tua atau jaminan program pensiun. Nah, itu adalah salah satu hal yang menarik sehingga banyak orang yang ya, sampai sekarang itu merindukan ya, mendambakan untuk menjadi seorang PNS atau seorang ASN. Dan kali ini kita akan fokus untuk membahas siapa PNS mana yang mendapatkan uang pensiun dan PNS mana yang tidak akan mendapatkan uang pensiun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita bersua kembali di channel Guru Made, channel yang saya dedikasikan ya untuk tetap membahas seputar ASN, baik itu PNS, P3K maupun pensiunan. Dan berbicara mengenai pensiunan ya tetap masih banyak hal yang bisa kita gali, dan ini sebagai informasi-informasi yang memang harus menjadi literasi dari para pensiunan. Salah satunya kepentingannya adalah untuk mendapatkan hak-hak yang memang sudah dijanjikan oleh PT Taspen ataupun yang memang sudah diikuti oleh PNS itu ketika masih aktif sebagai PNS, sehingga ketika pensiunan itu hak-haknya tidak ada yang terhalang ya, karena itu menjadi hak yang perlu kita klaim ya ke PT Taspen. Bapak Ibu yang saya hormati, ya tentang pensiun ini, tentang PNS ini sebetulnya sudah diatur ya di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Nah, itu di situ disebutkan ya beberapa poin, beberapa hal yang seseorang itu akan mendapatkan uang pensiun atau jaminan pensiun ketika dia tuh sampai kepada titik di mana dia memang harus pensiun gitu. Nah, sekitar ada 5 ya. Ada 5 hal yang diatur di undang-undang ini tentang seseorang akan mendapatkan uang pensiun ketika sudah purna ya. Nah, purna tugasnya itu memang ada beberapa hal ya. Pertama adalah karena meninggal dunia, maka otomatis PNS yang meninggal dunia itu akan mendapatkan pensiun ya untuk ahli warisnya. Kemudian kondisi kedua itu ada dimungkinkan seorang PNS itu meminta ya atas permintaan sendiri berupa pengajuan pensiun dini. Nah, ini pun masih diakomodasi oleh pemerintah ya. Dan memang itu ada syarat dan ketentuan ya. Misalnya usianya 50, kemudian masa kerjanya minimal 20 tahun atau formula 50-20 gitu ya. Walaupun memang ada regulasi juga yang mengatur 45 dan 20. Nah, itu kondisi yang kedua atas permintaan sendiri. Kemudian yang ketiga itu memang si PNS ini sudah mencapai BUP atau batas usia pensiun. Nah, itu otomatis akan mendapatkan hak-hak sebagai pensiunan gitu. Kemudian yang keempat itu kondisi ketika ada perampingan organisasi kepemerintahan yang memungkinkan beberapa PNS itu dipensiunkan dan itu pun nanti ketika dipensiunkan itu si PNS itu mendapatkan hak pensiun ya. Kemudian di poin terakhir dari undang-undang ini, seseorang yang mendapatkan uang pensiun itu ketika dinyatakan tidak cacat jasmani ataupun rohani dan untuk menduduki jabatan-jabatan tertentu. Artinya dia bebas tugaskan karena pertimbangan kesehatan. Nah, ini pun menurut undang-undang ini PNS itu akan mendapatkan uang pensiun ya, hak-haknya itu. Nah, kemudian lebih lengkapnya lagi diatur di peraturan pemerintah ya di tahun 2017 itu nomor 11. Di peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 ini yaitu tentang manajemen pegawai negeri sipil atau PP 11 tahun 2017. Nah, di sini dinyatakan lebih rinci lagi bahwa jaminan pensiun itu akan diberikan kepada PNS dengan 6 kondisi. Nah, itu adalah semua PNS ini yang kondisinya seperti tadi, baik dijabarkan itu di
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 maupun di PP Nomor 11 Tahun 2017, kondisinya semuanya dalam rangka diberhentikan dengan hormat. Nah, seperti tadi, siapa PNS yang tidak akan mendapatkan uang pensiun? Maka ini adalah kondisinya diberhentikan dengan tidak hormat. Salah satunya adalah ketika seorang PNS itu terkena pidana yang memiliki kekuatan hukum tetap minimal 2 tahun gitu ya. Nah, ini pun ada dua kondisi ya. Pertama adalah bahwa tindak pidananya itu berencana dan tidak berencana. Nah, kalau berencana, maka itu diberhentikan dengan tidak hormat. Namun akan masih mendapatkan hak pegawainya tanpa jaminan pensiunan. Nah, jadi yang seperti ini, PNS yang melaksanakan atau melakukan tindak pidana dan sudah mendapatkan ketetapan hukum yang tetap itu dan kejahatannya itu dilakukan secara berencana, tindak pidana berencana, maka itu tidak mendapatkan uang pensiun. Nah, kemudian kondisi kedua masih terpidana gitu ya dan memiliki masa hukuman itu 2 tahun minimal tapi tidak berencana, maka ini diberhentikan dengan hormat ya. Kalau sudah masuk ke batas usia pensiun dan ini dia mendapatkan jaminan pensiunan. Nah, jadi sudah clear Bapak Ibu ya untuk masalah PNS mana yang nanti mendapatkan uang pensiun ketika sudah purna dan mana yang tidak akan mendapatkan uang pensiun ketika dia sudah purna. Ya, semoga ini menjadi edukasi bagi kita semua dan tetap hati-hati bagi PNS yang masih aktif untuk tidak terjerumus kepada tindak pidana ya. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.